Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan nomor NIM 20032110046 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya ungkit sektor pertanian. Yang pertama yaitu pengertian sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk mengelola lingkungan hidup. Pertanian ini memiliki berbagai aspek, antara lain yaitu perkebunan, yang kedua perikanan, yang ketiga yaitu peternakan, dan yang keempat yaitu kehutanan. Sektor pertanian ini merupakan sektor bergerak dalam pertanian mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya alam, industri, dan juga mengelola lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Peranan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan dan juga perekonomian nasional. Ada beberapa hal dalam sektor pertanian, diantaranya yaitu: 1. Sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian penduduk terutama petani. Dan yang ketiga yaitu memeriksa sumbangan terhadap devisa negara. Yang keempat yaitu memberi devisi terhadap negara dengan mempersedikit ekspor. Selain keempat yang saya sebutkan tadi itu, sektor pertanian juga sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan mengingat Indonesia ini adalah merupakan negara agraria, dan sektor pertanian ini jika terus dikembangkan akan membuat Indonesia mendapat defisit dari sektor pertanian lebih bagus dan lebih baik. Yang ketiga yaitu tantangan sektor pertanian. Tantangan sektor pertanian yang pertama yaitu mengenai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dalam sektor pertanian. Mengapa demikian? Karena kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah jika tidak sesuai dengan konsep ke sektor pertanian atau tidak mendukung pada sektor pertanian, maka akan menyebabkan pertanian ini mendapat efek yang sangat riskan dan juga tidak akan memberikan defisit terhadap PDB pemerintah ataupun negara akan anjlok. Seperti contoh pada kebijakan pemerintah di era pandemi ini, yaitu PPKM dengan alasan untuk kesehatan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pertanian. Kenapa saya bilang terhadap pertanian sangat berpengaruh? Karena dalam hal ini akan menyebabkan para petani juga para pengepul itu sulit untuk memperdagangkannya. Dan yang kedua yaitu contohnya seperti yang sedang sekarang viral ini, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah yang akan mempersulit atau menyedikitkan pupuk bersubsidi. Ini sangat sekali berpengaruh terhadap petani, karena dalam hal ini petani yang akan terkena imbasnya dan juga akan sangat prihatinkan kepada petani untuk membeli dan juga mendapat pupuk subsidi tersebut. Yang kedua yaitu perubahan lahan. Tidak asing lagi, banyak sekali petani di Indonesia ataupun sektor pertanian di Indonesia sudah dialihkan terhadap sektor perumahan, terhadap hal-hal yang lainnya. Ini akan menyebabkan sektor pertanian makin ke tahun ini akan anjlok dan juga akan mengalami penurunan dalam sektor pertanian. Yang ketiga yaitu kesejahteraan petani. Pemerintah harus juga berwenang dalam kesejahteraan petani. Hal ini juga yang mempengaruhi hal-hal dari perubahan lahan dari pertanian. Kenapa? Karena jika petani itu tidak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah, maka akan menjual lahan pertanian itu untuk dijual dan dijadikan sebuah lahan yang lain seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu teknologi pertanian. Masih banyaknya para petani yang masih menggunakan teknologi yang masih sederhana. Hal ini akan berpengaruh terhadap income ataupun pemasukan dari sektor pertanian.
Karena jika teknologinya masih tidak dapat membaharui, masih menggunakan teknologi sederhana, itu akan jauh untuk mendapat defisit yang banyak dalam sektor pertanian. Yang kelima yaitu pengelolaan sektor pertanian yang masih sederhana. Juga tidak hanya teknologi pertaniannya, juga pengelolaannya masih sederhana, masih menggunakan bibit-bibit yang masih belum bagus, dan juga masih banyaknya para petani-petani itu yang tidak tersentuh oleh pengayoman para pemerintah, sehingga sektor pertanian setiap tahunnya mengalami penurunan defisit. Yang keempat yaitu upaya dalam meningkatkan sektor pertanian. Terdapat 3 hal yang diupayakan oleh pemerintah, yaitu yang pertama meningkatkan anggaran subsidi, yang kedua memberikan fasilitas, yang ketiga regulasi yang menguatkan petani. Yang pertama yaitu meningkatkan anggaran subsidi. Peningkatan anggaran subsidi ini bertujuan dari pemerintah, ini bertujuan untuk meningkatkan anggaran subsidinya terhadap pupuk, seperti pada tahun 2019 itu 29 miliar yang telah dikeluarkan anggarannya oleh pemerintah untuk menaikkan sektor pertanian ini dalam anggaran pemerintah. Yang kedua yaitu memberikan fasilitas. Dalam meningkatkan sektor pertanian ini, pemerintah juga memberikan fasilitas, seperti mereka bekerja sama dengan BUMD dengan memberikan fasilitas seperti di desa ataupun per kecamatan itu ataupun per kabupaten, dengan memberikan bantuan tentang pengadaan rumah tani ataupun pengadaan pengepul di sana. Yang ketiga yaitu regulasi yang menguatkan petani. Pemerintah juga telah menetapkan regulasi yang menguatkan petani, bahwasanya hak paten dan juga hak-hak yang sebetulnya dikuasai oleh petani itu akan ditetapkan oleh pemerintah. Juga regulasi yang menguatkan petani ini juga akan berpengaruh dan mendobrak sektor pertanian, sehingga sektor pertanian ini akan menjadi sektor yang sangat-sangat bisa diandalkan ataupun bisa menguatkan perekonomian Indonesia. Alasan memilih fenomena. Di sini alasan saya dalam memilih fenomena ini yaitu pertama, sektor pertanian. Kenapa saya memilih fenomena ini? Karena menurut saya sektor pertanian ini adalah sektor yang harus terus ditingkatkan dan juga harus terus dikembangkan. Kenapa? Karena dari sektor pertanian ini, melihat Indonesia adalah negara agraria, maka akan berpotensi yang sangat baik dan juga potensinya lebih dari sektor yang lain. Sehingga saya sangat tertarik untuk membahasnya. Yang kedua yaitu materi sektor pertanian ini juga memberi saya ilmu serta pengalaman dalam permasalahan di pertanian, juga dalam kebijakan pemerintah yang saat ini, dan juga nanti ketika ada hal yang memang terjadi seperti yang ini, berarti saya tahu bagaimana cara mengajukan dan juga memberikan informasi terhadap para petani. Yang keenam, alasan memilih media. Di sini saya memilih media PowerPoint karena media PowerPoint ini sangat cocok dalam menyampaikan materi. Saya juga simple sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Sekian presentasi dari saya mengenai materi daya ungkit sektor pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.